bumi. Salam dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kamu. Jemaat yang sama dikasihi diberkati Tuhan, kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca mazmur berbalasan Mazmur 27 ayatnya yang pertama dan dilanjut ayat keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 27 ayatnya yang pertama, setelah itu dilanjutkan dengan ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-9. Kita membacakan secara responsorial. Aman dalam perlindungan Allah dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, diam di rumah Tuhan, seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuhku Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Cat, Carilah wajah-Ku. maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Ya Allah penyelamatku. Amin.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdiri dan juga bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi ini kita mendengarkan akan dasatita dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, setelah kita mendengar 10 firman Tuhan atau dasatita, maka tentu kita menyadari bahwa dalam menjalani hidup ini kita lemah dalam melakukan dasatita ini karena keterbatasan dan dosa kita. Sebab itu, marilah secara pribadi kita datang menghadap Tuhan dan membuka hidup kita sambil mengaku dosa dalam hati masing-masing melalui pujian Bila Ku Renung Dosa. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan,
Saudara-saudara, setelah kita mengaku dosa kita dengan penuh ketulusan hati membuka diri kita kepadanya, maka kita pulalah orang-orang yang patut menerima berita anugerah. Dari 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan menyatakan syukur kita atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita lewat persembahan yang akan kita jalankan bersama. Sambil persembahan dijalankan, kita dituntun oleh Nats pada pagi hari ini yang terambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Sambil persembahan dijalankan, mari kita menyanyi dengan mengiringi lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan.
ayatnya yang pertama. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapapun indahnya Tuhan, dibandingkan berkatmu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami dari ingat yang kecil. Berkati semua anak Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang sudah diberikan dan yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi Yesus ku serahkan. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Saudara-saudara, mari kita siapkan hati kita dan juga bacaan firman Tuhan pada Alkitab kita masing-masing. Dan jikalau Alkitab kita sudah terbuka, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Mulialah Engkau ya Allah pengasih, atas karya tangan-Mu yang terus kami nikmati.
Nyata Tuhan telah memimpin kami dalam sepekan yang lalu dalam tugas karya kami masing-masing. Dan di hari ini, hari yang Engkau kuduskan, kembali kami menghampiri tahta kekudusan-Mu. Kami sujud di hadapan-Mu, menyatakan penyembahan kami, karena sungguh kami tahu hidup ini dengan segala perkara yang boleh kami jalani senantiasa di bawah kuasa pengasihan Tuhan. Kami ada sebagaimana adanya saat ini di gedung gereja, pun yang masih beribadah dari rumah masing-masing karena keadaan dan keterbatasan orang tua, saudara-saudara, dan anak-anak kekasih kami. Ya Bapa, ini bagian dari respon kami atas segala kebaikan-Mu yang tetap kami nikmati menjalani hidup ini, walaupun kami tidak lepas dari tetesan air mata dan keluh kesah. Karena itu Bapa, kembali kami datang kepadamu, mohon penyertaan-Mu untuk meneruskan perjalanan perjuangan hidup ini. Kiranya hari-hari depan boleh kami jalani dengan baik. Karena itu, kiranya Engkau memperlengkapi kami dengan firman-Mu yang akan kami dengarkan, renungkan saat ini, bahkan menjadi makanan rohani bagi setiap kami. Tuhan, tolong hamba-hamba-Mu yang telah berdiri untuk menyampaikan firman-Mu ini dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, sehingga kami sekalian ini boleh ditumbuhkan dalam iman, menjalani hidup ini serupa dengan Kristus. Berfirmanlah, kami telah sedia mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sidang jemaat kekasih dalam Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jerahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita lanjutkan ke pembacaan yang kedua yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18 di bawah perikop perpecahan di dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang akan dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku.
Juga keluarga Estefanus aku yang membaptisnya, kecuali mereka aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sekian firman Tuhan. Berita Injil untuk kita dengarkan dari Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 23. Injil Matius pasal 4 ayat 12 sampai 23. Firman Tuhan. Yesus tampil di Galilea. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Sebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Demikianlah berita Injil. Amin. Firman Tuhan. Kure sumangak puang. Saudara-saudara, saat ini kita masuk dalam Minggu Epifania keempat.
Dan tema kita terang di negeri kekelaman. Batulan bahasa Toraya nakua arang lako tona luang bayo-bayo kematian. Saudara-saudara, apa yang kita bayangkan dengan tema kita ini, terang di negeri kekelaman? Apa yang bisa sedikit terbayang dalam pikiran kita kalau kita merenungkan tema ini? Kalau saya, tentu saya membayangkan ada harapan baru di tengah-tengah kekelaman hidup. Dalam gelapnya situasi hidup ini ternyata Tuhan tetap berkarya. Dalam kekelaman hidup sekalipun harus kita tahu kasih Tuhan tetap sedia bagi semua orang, bagi saya dan saudara-saudara. Dan tema ini juga terang di negeri kekelaman juga mengingatkan kita bahwa apapun keadaan kita menjalani hidup ini, setiap orang pasti ada waktu tiba pada keadaan yang sulit atau kelam. Karena itu ketika kita tiba pada kekelaman itu, mesti kita menyadari bahwa inilah situasi yang harus kita hadapi. Mesti kita belajar menerima keadaan kelam hidup ini. Nah, saudara-saudara, dalam Mazmur 27 tadi di ayat 5, bagian dari cara pemazmur mengungkapkan bahwa dalam situasi apapun kenyataan hidup kita, kita itu ada selalu dalam tuntunan Tuhan. Di ayat 5 Mazmur 27, di situ pemazmur mengungkapkan keyakinannya tentang perlindungan Tuhan. Dan itu diidentikan dengan bait suci, yaitu pondoknya, ungkapan pondoknya tadi, kemahnya, dan gunung batu. Ini ungkapan-ungkapan yang penuh makna tentang bagaimana Tuhan hadir dalam kehidupan setiap kita, melindungi kita. Terang di negeri kekelaman ini punya makna bagi pemazmur bahwa tetap ada perlindungan Tuhan dalam keadaan yang kelam sekalipun. Nah, dengan demikian saudara-saudara, mesti kita pahami bahwa jika kita harus menghadapi penderitaan, sakit penyakit yang tiba-tiba mungkin datang dalam hidup ini, yang menurut perkiraan dokter tidak bisa lagi disembuhkan, atau mungkin lama prosesnya baru sembuh, atau mungkin kita tiba pada persoalan yang sama sekali tidak masuk akal kita itu terjadi dalam hidup ini. Ingat saudara-saudara bahwa dengan tema perenungan kita hari ini mau menyampaikan kepada kita, hal itu tidak selamanya kita hadapi. Nah, mari belajar dari firman Tuhan. Bacaan utama kita dari kitab Nabi Yesaya pasal 9. Konteks bacaan ini, saat itu bangsa Israel sedang terancam dalam tekanan yang berat di bawah penguasaan bangsa Asyur. Dalam tekanan, mereka membayangkan kehancuran melulu bagi hidup mereka. Tidak ada lagi harapan, yang ada hanya bayang-bayang kematian. Mengapa? Karena bagi bangsa Israel saat itu tidak ada lagi yang akan menolong. Tetapi dalam situasi seperti itu, mereka sudah putus asa, umat Tuhan sudah putus asa. Yesaya menyampaikan seruan ini sebagai nubuatan bagi umat Israel yang dalam tekanan yang berat karena perlakuan bangsa Asyur. Yesaya menyampaikan, saudara-saudara, bahwa akan datang seorang penolong untuk membebaskan. Itu digambarkan sebagai terang. Dan terang ini
akan dialami, akan diterima oleh umat Tuhan. Walaupun pada kenyataannya umat Tuhan kita ini sering berpaling dari Allah. Kita suka berbuat dosa, kita suka menjalani jalan kita sendiri, kita suka pada rancangan hidup kita sendiri, kita membelakangi rancangan Tuhan dalam hidup ini. Tetapi ternyata Allah tidak meninggalkan umatnya. Allah tidak pernah membiarkan kita menjalani kehidupan ini seorang diri. Di mana-mana Tuhan ada menolong kita. Saudara-saudara, katakanlah, apapun kenyataan hidup kita, kesusahan apapun yang terjadi kita alami, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Dia selalu menyiapkan, karena Dia adalah terang yang memulihkan. Nah, karena itu jika saudara akan tiba pada sebuah kesusahan hidup, masa suram dialami, dan itu dalam setiap kehidupan pribadi kita atau keluarga kita, jemaat, bangsa, pasti ada waktu di mana kita mengalami kekelaman. Tetapi waktu suram itu tidak selamanya Tuhan akan menghadirkan penghiburan, kekuatan baru bagi kita. Dan itu tersedia di dalam Tuhan. Itu hanya dapat kita nikmati di dalam Tuhan, bersama dengan Tuhan. Ternyata di dalam Tuhan kegelapan akan tergantikan dengan terang. Dan ketidakadilan akan tergantikan, akan dikalahkan oleh keadilan. Ini jelas bagi kita, ada pemulihan di dalam Tuhan. Bahkan Ia berjanji akan terus menyertai kita dan selalu sedia memberi hikmat dan kemampuan untuk menghadapi berbagai persoalan dalam hidup ini. Karena itu tugas kita sekarang adalah bagaimana agar kita tetap menghayati bahwa dalam Kristus kasih Allah selalu ada dan telah mengangkat kita dari kekelaman menuju kepada terang dan kehidupan yang baru. Nah, ini yang harus diupayakan. Nah, karena itu hal penting yang harus dilakukan menurut Rasul Paulus. Dalam bacaan kita tadi 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 18. Paulus menekankan betapa pentingnya kesatuan. Dan kesatuan itu akan nampak dalam seia sekata, sehati sepikir, sehingga jauh dari perpecahan. Karena perpecahan itu tidak disukai oleh Tuhan. Perpecahan itu pasti menghancurkan dan membuat kita akan mengalami penderitaan yang begitu hebat. Menurut Paulus, perselisihan itu tidak memberi manfaat sedikit pun. Karena itu jangan cari gara-gara menjalani hidup ini. Dalam bacaan Injil tadi, kita melihat Tuhan Yesus 2 kali memanggil murid, baik Simon dan saudaranya, Yakobus dan saudaranya. Apa yang mau dikatakan di balik ini, saudara-saudara? Artinya kesatuan itu terlebih dahulu kita bina dari persaudaraan. Karena dari sana kita akan mendapatkan kekuatan untuk terus menjalani hidup ini, sekalipun banyak tantangan yang harus kita hadapi. Bahkan ketika kita sudah menyatukan hati pikiran kita bersama-sama, kita akan kuat. Dan bahkan apa yang kita akan lakukan dalam hidup ini akan menjadi berita Injil. Ini tugas yang telah diserahkan oleh Yesus kepada kita.
kita semua akan berkarya dalam hidup ini memberitakan Injil. Apapun peran kita, apapun yang bisa kita lakukan. Tapi ingat, peran kita itu tidak mungkin seragam. Kita masing-masing telah dikaruniai oleh Tuhan talenta. Seperti umat Tuhan di Korintus, Tuhan memberi banyak talenta kepada mereka. Penekanannya di sana supaya itu dipakai dengan maksimal secara bersama-sama untuk dapat menjadi alat pemberitaan Injil. Nah, dalam hidup ini kadangkala kita diperhadapkan pada situasi di mana kita mengalami sepertinya tidak ada titik terang untuk meneruskan perjalanan hidup ini. Tetapi melalui firman Tuhan, pada saat ini kita sungguh-sungguh diingatkan bahwa Tuhan selalu ada menjadi terang bagi kita. Dengan demikian pesan penting bagi kita semua melalui firman Tuhan ini, bahwa kita hendaknya melibatkan diri untuk menyampaikan berita sukacita kepada semua orang. Seperti yang dilakukan oleh Yesus di wilayah Galilea, senantiasa menyerukan pertobatan. Dan pemberitaan Injil dalam dunia sekarang yang luar biasa punya efek bagi orang lain. Bukan kata-kata lagi, bukan lagi pengaruh melalui kata-kata, tetapi aksen hidup kita. Bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berlaku, supaya orang melihat kelakuan anak-anak Tuhan. Dan itu tidak akan diragukan oleh siapapun ketika kita berlaku dengan baik. Dan itu menjadi berita Injil, itu menjadi khotbah yang hidup bagi dunia ini. Karena itu, orang tua, saudara-saudara, mari kita kembali dalam hidup ini, kita saling menguatkan satu dengan yang lain, bahwa sesungguhnya panggilan kita bersama-sama adalah kita hadir di dunia ini. Tuhan masih beri kesempatan hidup bagi kita. Walaupun banyak tantangan, kita tidak lepas dari sakit penyakit masa suram hidup ini. Tetapi tugas kita bersama adalah mari menyampaikan kabar sukacita bagi dunia ini. Itu kesempatan baik bagi kita. Karena kondisi ini akan diperhitungkan oleh Tuhan ketika Ia datang kembali dalam dunia ini untuk mengambil kita, mengangkat kita bersama-sama kepada tahta Bapa yang telah disiapkan. Karena itu, tetaplah bersandar kepada Allah sambil tetap hidup memelihara kesatuan dan keutuhan hidup. Kita mulai dari keluarga kita, rumah tangga kita, karena begitu hebat goncangan bagi rumah tangga sekarang ini. Mari kita jaga kesatuan kita dalam rumah tangga, antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak. Mari kita berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dalam dasar kita tadi, anak-anak yang selalu menaruh rasa hormat kepada orang tua, umurnya akan panjang, berkatnya akan banyak. Karena itu, mari memelihara kesatuan dan persatuan, mulai dari rumah kita, dalam jemaat kita, dan hendaknya kita hadir di tengah-tengah masyarakat, di antara orang lain. Kita pun menjadi perekat untuk menghadirkan persatuan yang baik. Terpujilah Dia, dan mari kita masuk dalam saat teduh. Terang yang telah dikaruniakan di dalam Kristus, hendaklah kita hidupi dan terus diberitakan dalam segala keadaan hidup ini. Secara khusus dalam persekutuan keluarga jemaat.
Saudara-saudara, mari kita bawa harapan kita kepada Tuhan dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu dalam persekutuan yang indah Tuhan anugerahkan di pagi hari ini. Baik kami yang boleh datang di gedung gereja, maupun orang tua, saudara-saudara, anak-anak kekasih kami yang masih beribadah dari rumah karena keterbatasan, kondisi sakit, dan juga keberadaan dalam pergumulan. Kasihani kami semua. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan di pagi hari ini boleh menguatkan iman kami bahwa masa sulit yang bagaimanapun kami hadapi dalam hidup ini, kesuraman yang bagaimanapun menekan, Engkau Allah yang selalu hadir menerangi perjalanan hidup kami. Karena itu kiranya harapan-harapan baru Tuhan berikan kepada setiap kami. Terlebih dalam menjalani tugas tanggung jawab kami sepekan ke depan di tempat pekerjaan dalam usaha hidup, baik di rumah maupun di kantor, di sekolah, di rumah sakit, di tempat kerja. Kepadamu Tuhan kami bawa seantero keberadaan kami untuk dapat mengangkat tanggung jawab tersebut. Kiranya terus Engkau mengaruniakan hikmat yang baik, sehingga sepekan ke depan boleh kami jalani tidak kekurangan sesuatu apapun, tetapi senantiasa merasakan betapa baiknya Tuhan menolong dan memberkati kami. Bapa di sorga, kami berdoa menyerukan ke dalam tangan kuasa-Mu, bersyukur bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang boleh mendapat kenaikan pangkat selesai studi dengan baik, boleh mendapat pekerjaan, sembuh dari sakit, dan juga berbagai kesuksesan lainnya. Secara khusus yang boleh berulang tahun hari ini, kami serahkan saudara kami Cindy Laura S. Amanda, Preti Magdalena, Brian J. Haurissa, dan Margiaka R. Sule. Tuhan kiranya menyempurnakan sukacita pertambahan umur bagi mereka, sehingga dalam mengisi hidup yang Tuhan masih berikan, mereka senantiasa percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam segala kenyataan hidup yang boleh dihadapi. Kami doakan kiranya dalam pekerjaan, cita-cita, kehidupan bagi saudara-saudara terkasih kami yang boleh berulang tahun hari ini senantiasa boleh digapai dalam pertolongan-Mu. Juga yang boleh merayakan hari perkawinan hari ini, bahkan dalam minggu ini, kiranya Tuhan terus memberkati menjalani perjalanan hidup dalam rumah tangga, jauhkan dari berbagai persoalan. Dan ketika itu Engkau hadirkan persoalan-persoalan, kiranya boleh dihadapi dengan keteguhan iman bahwa di balik semua itu adalah cara Tuhan untuk membersihkan hal-hal yang tidak baik dari rumah tangga kami masing-masing, dan Tuhan mau mengubahkannya untuk menjadi jalan berkat. Di tengah-tengah persekutuan ini ya Tuhan, kami bawa pergumulan bersama dengan orang tua saudara-saudara terkasih kami yang dalam pergumulan sakit dan tekanan-tekanan hidup yang lain. Kami berdoa buat orang tua terkasih Om dari Bapak Beris Galah
yang dirawat di Rumah Sakit Palopo. Kami berdoa buat Nyonya Arni Tiku Padang, pemulihan di rumah. Kami berdoa buat anak kekasih Revaldo Jauri, cucu dari Ibu Isna Erpina, sedang dirawat di Rumah Sakit Dayak. Kami berdoa buat Nyonya Martin Rewasan, pemulihan di rumah. Kami berdoa buat anak kekasih dari Bapak Martin Rewasan yang sedang dirawat di Wahidin. Kami berdoa buat Tante Yohana, Tante dari Bapak Kris Batara yang sedang dirawat di Wahidin, yaitu Ibu Yohana. Kami berdoa buat Bapak Yusuf Pakan menjalani perawatan baik di rumah sakit maupun di rumah. Ya Tuhan, seantero hidup mereka yang dalam kelemahan tubuh, baik yang kami sempat sebut namanya saat ini pun yang tidak sempat karena keterbatasan informasi. Kasihani mereka, berkati perawatan yang sedang diterima. Berkati pendampingan dari keluarga, bahkan tangan-tangan yang merawatnya. Kiranya semua itu boleh menjadi alat Tuhan untuk menyembuhkan dengan baik. Kuatkan iman percaya mereka. Yakinkan bahwa Tuhan terus hadir mendampingi. Biarlah senantiasa pengharapan mereka terus disandarkan pada Tuhan. Ya Tuhan, segala yang mereka butuhkan dalam masa perawatan, kami percaya dengan pertolongan-Mu Engkau boleh mengaturnya dengan baik dan memberikannya kepada mereka. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam duka cita. Secara khusus kami berduka bersama Bapak Petrus Sakti atas meninggalnya sepupu terkasih. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, hiburkanlah, teguh kuatkan dalam iman untuk menjalani masa perkabungan. Yakinkan bahwa dalam duka cita sekalipun Tuhan terus ada menolong dan menghibur mereka. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara anugerah-Mu. Kami berdoa untuk pemerintah dari tingkat pusat hingga ke pelosok tanah air. Karuniakan hikmat untuk memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya kami semua boleh merasakan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa buat anak-anak karunia Tuhan, baik yang masih bersama-sama dengan orang tua di rumah, pun yang terpisah karena pendidikan, karena pekerjaan, juga yang dalam pertumbuhan, dalam studi mereka. Tuhan, Engkau terus mendampingi. Terlebih situasi saat ini mengancam kehidupan anak-anak kekasih. Tuhan, lingkupilah mereka dengan kuasa kasih-Mu, bungkus dengan pertolongan-Mu, sehingga mereka tidak terganggu dengan situasi dunia saat ini. Berita-berita yang boleh didengar, biarlah kiranya dalam pertolongan-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa mengarahkan anak-anak terkasih untuk percaya bahwa Tuhan terus ada dalam setiap kenyataan hidup ini. Karena itu jauhkan dari ketakutan, rasa gelisah, tetapi mampukan mereka untuk berjuang dalam iman menjalani hidup ini. Kami semua yang boleh melibatkan diri secara langsung dalam pelayanan saat ini, apapun peran kami percaya Tuhan terus memperlengkapi kami menjadi alat Tuhan. Karena itu karuniakan ketulusan hati untuk dapat menerima pelayanan yang Tuhan serahkan kepada setiap kami dengan baik, sehingga apapun yang kami lakukan boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa, jika sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah anugerah-Mu, peliharakanlah, jauhkan dari mara bahaya di jalan, tibakan dengan penuh selamat di rumah, dan kiranya pertolongan Tuhan senantiasa menaungi kami
di rumah anugerah-Mu. Setiap saat keluar masuk kami dari rumah itu, biarlah berkat-Mu terus menuntun hidup kami. Ya Bapa di sorga, biarlah setiap kami yang boleh hadir dalam ibadah ini, maupun yang masih beribadah dari rumah, terus memahami tugas kami, bahwa kami akan menjadi pemberita Injil-Mu dalam apapun kenyataan hidup ini. Karena itu tuntun perlengkapi kami terus dengan baik. Inilah doa, syukur dan permohonan kami. Seru sembahyang kami, Engkau dengarkan, sempurnakan Bapa, karena semuanya kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini. Dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman Ibu Pendeta Abigail Tangkeparung STHMM. Semoga firman Tuhan yang telah kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk terus menyatakan terang Kristus melalui cara hidup yang benar. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama. Jemaat Tuhan, dengarkanlah dan terimalah petunjuk hidup baru dari firman Tuhan Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Gereja
Saudara-saudara, sekalipun masa kelam kita hadapi, tetapi pergilah dan yakinilah bahwa terang telah hadir di dalam hidup. Karena itu, nyatakanlah terang Kristus melalui cara hidup yang benar, dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari terus menjalani hidup karunia Tuhan dengan selalu menjadi terang dalam hidup ini, sehingga terang kita selalu memancarkan cahaya di sekeliling kita. Nyanyian syukur berkumandang suara dari sebelang menutup liturgi kita.